Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Di akhir tahun ajaran 2023-2024 ini, anak-anak sudah melakukan kegiatan selama 1 tahun yang baik, dan juga kita untuk tahun ajaran yang mana nanti akan kita berikan rapor perkembangan capaian masing-masing. Oke, saya izin berdiri, tapi saya kok kayaknya sungkan gitu ya kalau berdiri. Kalau bahasa Jawanya nggak bisa. Saya izin untuk memimpin kelas ini. Saya ini duduknya melingkar, boleh? Oke, jadi ya. Oke, duduknya melingkar aja. Biar kota Blitar. Saya asalnya Blitar. Oke, sudah pernah Blitar? Oke, sekilas saja hari ini kita akan membahas tema namanya mengkobot. Pasti kok diambil tema ini, kira-kira kenapa ya? Canduan game. Jadi itu sudah masuk akal gangguan jiwa. Banyak sekali sekarang rumah sakit daerah yang ada poli jiwanya itu mulai ada pasien-pasien karena kecanduan atau kecanduan HP lalu ini dimulai dari anak-anak. Salah satu permasalahan dari pengasuhan kita. Ada masalah yang lain, apa masalah yang lain? Apa ya ini kira-kira? Ada masalah bullying. Banyak sekali bullying ini, Masya Allah. Kalau di tingkat TK, RA itu mungkin belum begitu terasa ya. Tapi kalau sudah tingkat lebih tinggi, tingkat SD, kemudian tingkat SMP, itu terasa sekali. Terasa sekali anak-anak yang merasa superior itu mulai membuli. Ya. Kasihan sekali, bahkan beberapa kasus itu sampai yang menyebabkan sakit secara fisik bahkan sampai meninggal. Banyak kan Bu ya di media sosial ya, berita-berita tentang masuk rumah sakit bahkan meninggal dunia karena bullying. Alhamdulillah ini dari salah satu contoh dari pengasuhan yang terjadi saat ini. Ada lagi apa? Rupanya Indonesia ini mengalami gangguan speech delay. Speech delay itu apa ya Bu? Betul, kalau berbicara Indonesia ini mengalami gangguan speech delay karena 20% anak Indonesia mengalami keterlambatan bicara. Kalau Anda 1.000 anak Indonesia, 200 orang yang mengalami lambat bicara. Kebetulan saya pernah bekerja sebagai terapis anak kebutuhan khusus ya. Jadi anak kebutuhan khusus itu memang rata-rata mengalami keterlambatan bicara. Namun saya sangat sungguh disayangkan ketika anak itu terlahir normal, ya terlahir normal tidak kurang suatu apapun, tapi dia harus mengalami keterlambatan bicara. Apa yang seperti itu? Sangat disayangkan. Hal ini karena apa? Karena pola asuh, karena lingkungan yang mendidik, sehingga dia harus mengalami hal yang seperti itu. Hal ini dapat mengganggu tumbuh kembang dari anak tersebut. Jadi istilahnya startnya, Bapak Ibu yang baru datang silakan bergabung langsung saja. Selamat datang. Jadi gitu ya Bu ya, harusnya startnya itu dengan anak-anak yang lain itu harusnya sama dari startnya. Tapi karena berbicara, jadi startnya nggak sama, padahal rentang usianya sudah besar banyak hal. Ini yang dialami anak-anak, ada lagi yang dialami remaja, pengasuhan itu luar biasa. Semakin anak bertambah usia, semakin meningkat. Masalahnya apa? Perzinahan, Masya Allah, sekali anak-anak tahunan, kemudian merokok di sekolah, dan banyak yang macam-macam yang lain. Dan semakin besar, dan semakin anak bertambah usia, rupanya tantangan pengasuhan ini kok tidak semakin mudah, tapi semakin menantang. Apa contohnya? Mulai ada kriminalitas terhadap orang ini. Lanjut.
Apa yang harus kita lakukan atau yang harus kita lakukan dengan pendidikan dari bukan hanya sekedar bangunan, bukan sekedar sebuah desain yang estetik, bukan sekedar kasur yang empuk, bukan sekedar cat yang apa ya sekarang yang sangat enak dipandang mata, bukan sekedar itu, tapi rumah adalah rumah yang punya perasaan, ya perasaan bagaimana perasaan yang membuat anak-anak itu bukan dari saat ini, tapi dia akan terus terikat dengan rumah yang memiliki jiwa, ya. Oh bisa memiliki jiwa yang besar, ya bisa. Rumah yang membuat orang-orang yang di dalamnya itu bukan sekedar jualan rutinitas saja di sini, tapi juga melibatkan perasaan-perasaan mereka. Bagaimana nanti cara seperti itu? Jadikan rumah dasar pertama, tempat interaksi antara orang tua dan anak. Ya, jadi usahakan meskipun kita harus bekerja di luar, bekerja di luar di luar sore, usahakan tetap menciptakan rumah itu bukan hanya sekedar tempat untuk tidur, tempat untuk makan aja, ya, tapi tempat terjalinnya, ya, terjalinnya interaksi antara orang tua dan anak dengan menyenangkan, sehingga anak-anak akan terkesan dalam memori mereka. Oh, aku bermain dengan ibu di kamar. Setiap malam aku mau tidur di bagian aku cerita. Oh, Jangan digoyang. yang laki-laki